Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imadi Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang praktik kewarganegaraan, yaitu tentang illegal fishing. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia atau yang sering disebut dengan archipelago, yaitu suatu negara dengan wilayah laut dengan kumpulan pulau-pulau di dalamnya. Ini mengandung makna bahwa unsur laut lebih besar dari unsur daratan. Jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia 17.504, namun pulau yang memiliki nama baru sekitar 16.056 pulau. Berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Indonesia untuk daratannya ialah 1.922.570 km persegi dan perairannya 3.257.483 km persegi. Jadi bila ditotal, luas wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km. Dengan luas perairan yang lebih besar dibanding daratan, maka tidak heran jika Indonesia disebut sebagai negara maritim. Selain itu, Indonesia juga dikenal kaya keanekaragaman hayati lautnya yang memiliki 8.500 spesies ikan, 5.555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Namun, nelayan Indonesia secara umum memiliki tingkat kesejahteraan relatif rendah dan berada di bawah garis kemiskinan dengan tingkat pendidikan rendah, tingkat penguasaan dan pemanfaatan teknologi rendah, kesehatan lingkungan dan tempat tinggal yang kurang baik, serta sarana prasarana perikanan kurang memadai. Di samping karena kurangnya modal, juga karena maraknya illegal fishing yang mengakibatkan para nelayan kita kalah bersaing dengan para pencuri ikan. Kapal dan peralatan yang dimiliki kalah canggih dibandingkan dengan kapal para illegal fishing. Ancaman illegal fishing telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, terlebih untuk negara maritim seperti Indonesia. Menurut CEO Indonesian Justice Initiative, Ahmad Santosa mengatakan setidaknya Indonesia mengalami kerugian mencapai 4 miliar dolar per tahun atau sekitar 56,13 triliun. Bahkan beberapa sumber menyatakan potensi kerugian negara Indonesia dari pencurian ikan mencapai 100 triliun. Karena wilayah atau yurisdiksi laut itu tidak sama dengan wilayah darat. Pada daratan berlaku kedaulatan penuh, sedangkan di kawasan laut kedaulatan penuh hanya ada pada laut teritorial, yaitu sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Sedangkan di luar itu, seperti zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinental, berlaku hak berdaulat, yaitu hak untuk mengelola dan memanfaatkan, bukan memiliki sepenuhnya. Artinya bahwa semua kapal negara manapun berhak menikmati lintas damai di laut teritorial suatu negara. Tentu saja ada ketentuan yang harus mereka penuhi, misalnya ketika kapal mereka tersebut melintasi wilayah teritorial suatu negara, tidak boleh berhenti sembarangan, harus terus melaju, tidak melakukan tindakan yang mengancam, dan sebagainya. Intinya, mereka boleh lewat tanpa harus minta izin terlebih dahulu dan tidak perlu memberikan kompensasi apapun. Sehingga celah ini dimanfaatkan bagi kapal-kapal asing ketika melintas di laut wilayah Indonesia melakukan niat yang tidak baik. Nah, kalau ini adalah kapal ikan yang canggih yang dimiliki oleh negara asing, kemudian memasuki wilayah perairan Indonesia dan berniat
mengambil ikan di wilayah perairan Indonesia. Karena tidak perlu meminta izin kepada Indonesia saat memasuki laut teritorial Indonesia, serta tidak boleh berhenti sembarangan, maka kapal tersebut melaju terus. Sambil melaju dengan menggunakan fish finder atau penemu ikan, ditemukan spot yang banyak ada ikannya. Kapal tersebut kemudian menurunkan sejenis sonar yang mampu menarik perhatian ikan, dan ikan tersebut akan mengikuti kemanapun kapal tersebut bergerak. Nah, ketika menurut aturan internasional bahwa kapal asing tidak boleh berhenti sembarangan di wilayah laut suatu negara, maka kapal tersebut melaju terus dengan diikuti oleh ribuan bahkan jutaan ikan yang tadinya berada di wilayah Indonesia. Nah, setelah kapal tersebut melewati batas laut wilayah Indonesia, barulah kapal tersebut berhenti dan menurunkan jaring untuk menangkap ikan tersebut. Sehingga kapal tersebut dapat menangkap ikan ratusan bahkan ribuan ton yang notabene ikan tersebut sebelumnya digiring dari perairan di Indonesia. Nah, ini sebuah ilustrasi saja. Sekarang masalah yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak semua untuk dibahas. Yang pertama, apakah Indonesia bisa menuntut kapal yang melewati perairan Indonesia tersebut sebagai tindakan illegal fishing atau pencurian ikan, karena dia menurunkan sonar di wilayah Indonesia walaupun tidak ditangkap di wilayah perairan Indonesia, tapi ikan tersebut dia giring dari perairan Indonesia. Kemudian yang kedua, apa pendapat atau saran kalian supaya Indonesia mampu menjaga laut teritorial agar terhindar dari illegal fishing? Yang ketiga, seandainya suatu saat nanti kalian diberikan kesempatan menjadi Menteri Kelautan, apa kira-kira yang akan kalian lakukan untuk menjaga wilayah laut kita dari illegal fishing dan mensejahterakan para nelayan kita? Nah, silakan anak-anak memberikan argumentasi yang terkait dengan masalah yang kita bahas pada saat ini, sehingga anak-anak diharapkan mampu memiliki kemampuan berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan. Baik, terima kasih. Selamat berjumpa kembali pada praktik-praktik kewarganegaraan berikutnya.